dari kelas 5B dengan NIM 2223142703. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang performance audit. Baik, kita langsung saja pada pembahasan materi. Yang pertama yaitu karakteristik audit eksternal. The Auditing Practice Committee atau APC mendefinisikan audit dalam pengertian sempit sebagai pengujian independen dan memberikan opini dalam laporan keuangan. Sementara itu, DAPB menjelaskan pengertian audit lebih jauh dengan mengilustrasikan seperti laporan keuangan, audit dan jasa keuangan yang berhubungan dalam dapat saling melibatkan informasi keuangan. Yang berikutnya yaitu apa saja informasi laporan non-keuangan. Ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sistem pengendalian internal yang memadai, yang kedua kepatuhan terhadap perundang-undangan, peraturan atau suatu kontraktual requirement, yang ketiga ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber-sumber. Yang keempat, karakter lingkungan. Yang berikutnya yaitu apa saja fungsi audit sektor publik atau pemerintah. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, financial and regularity audit, yang kedua, audit ekonomi dan efisiensi, yang ketiga, audit efektivitas. Yang pertama, financial and regularity audit. Audit keuangan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa sistem akuntansi dan pengendalian akuntansi dioperasi secara ketat dan efisien, bahwa transaksi keuangan telah diotorisasi dan dihitung secara benar. Yang kedua, audit ekonomi dan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi ditujukan pada pengeluaran yang dianggap tidak perlu, sia-sia, dibermanfaatkan atau berlebihan, dan perjanjian keuangan dianggap merugikan. Yang ketiga yaitu audit efektivitas. Audit efektivitas adalah sebuah pengujian untuk menilai apakah program atau proyek yang dikerjakan memenuhi kesepakatan manajemen yang ada. Yang berikutnya yaitu karakteristik audit internal. Audit internal adalah suatu fungsi nilai independen yang dibentuk oleh manajemen organisasi untuk meninjau ulang sistem pengendalian internal sebagai jasa organisasi. Yang berikutnya yaitu aspek-aspek internal. Aspek-aspek internal dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, esensi audit internal dan eksternal terpisah. Pada audit internal merupakan pejabat organisasi yang diaudit. Yang kedua, perbedaan pengertian internal dengan eksternal adalah praktek tinjau ulang sistem pengendalian internal. Yang berikutnya yaitu value for money audit atau ekonomi, efisiensi and effectiveness audit. Yang berikutnya yaitu penguatan fungsi dan peran audit sektor publik. Audit sektor publik merupakan tahap menengah dari proses akuntabilitas publik yang sangat penting kebenarannya dalam proses laporan keuangan sebelum laporan disampaikan kepada konstituennya. Terlebih dahulu perlu diaudit atau di auditor independen. Fungsi auditor independen adalah untuk memberikan jaminan atau reasonable asuransi bahwa laporan disajikan oleh pemerintah adalah wajar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang berikutnya yaitu apa saja teknik pengukuran ekonomi atau disebut sebagai dengan 3E, yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua efisiensi, dan juga yang ketiga efektivitas. Yang pertama yaitu ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan atau cost of input. Pengertian ekonomi atau hemat, tepat dan guna sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan.
Yang berikutnya yaitu efisiensi. Efisiensi atau disebut dengan daya guna atau mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau cost of output. Yang berikutnya yaitu efektivitas. Efektivitas atau hasil guna merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Yang berikutnya yaitu apa saja cost effectiveness. Itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengukuran ekonomi, yang kedua pengukuran efisiensi, yang ketiga pengukuran efektivitas, dan yang keempat yaitu pengukuran outcome. Yang pertama yaitu pengukuran ekonomi. Jika pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, maka pengukuran ekonomi ini hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Yang kedua yaitu pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Yang berikutnya yaitu pengukuran efektivitas. Pengukuran efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Berikutnya yaitu pengukuran outcome. Pengukuran outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Yang berikutnya yaitu manfaat value for money audit. Yang pertama, efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan pada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran. Yang kedua, peningkatan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, dengan menghilangkan setiap efisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah, maka biaya pelayanan diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya. Yang keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Yang kelima, meningkatkan public cost awareness sebagai akar dari akuntabilitas publik. Yang berikutnya yaitu teknik pengukuran value for money. Teknik pengukuran value for money yang pertama yaitu tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi adalah pengukuran tingkat kehematan dari pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Yang berikutnya yaitu tingkat efisiensi. Tingkat efisiensi mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasinya, biaya untuk memperoleh pendapatan, dan data realisasi pendapatan. Yang berikutnya yaitu tingkat efektivitas. Tingkat efektivitas itu mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi, pendapatan, dan anggaran atau target pendapatan. Yang berikutnya yaitu simulasi pengukuran value for money. Itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengukuran ekonomi atau ekonomis, yang kedua pengukuran efisiensi atau efisiensi, yang ketiga pengukuran efektivitas atau efektivitas. Yang pertama yaitu pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi atau kehematan sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Yang kedua yaitu pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi atau disebut dengan daya guna berhubungan dengan metode operasi atau method operation
Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang sederhana rendahnya. Yang berikutnya yaitu pengukuran efektivitas. Pengukuran efektivitas atau disebut dengan hasil guna adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan.